semuanya. Kembali lagi bersama saya Christina Safria Tahu dan teman saya Maria Faustina Koli dengan tema katekese Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Baik adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Adik-adik, ada yang tahu tidak siapa itu Yusuf? Baik, sebelum memulai kegiatan ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk apa? Ya, untuk berdoa. Mari kita meminta kakak kita yang di sebelah untuk memimpin doa untuk kita semua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang maha baik, syukur limpah terima kasih kami anak-anak-Mu haturkan ke hadapan hadirat-Mu, karena hanya atas berkat-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik. Sekarang kami akan memulai katekese kami dengan tema Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Semoga katekese kami hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Baik, terima kasih kepada kakak kita yang telah memimpin kita dalam doa hari ini. Sekarang sebelum memulai dengan tema kita hari ini, kakak mengajak kita supaya kita lebih semangat untuk memulai dengan materi kita hari ini. Mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Happy ye ye ye, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, setelah kita menyanyi bersama, gimana adik-adik setelah kita nyanyi bersama? Udah semangat belum? Baik, kalau udah semangat, kita akan masuk ke dalam materi kita hari ini. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan bacaan dari kitab Kejadian tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Kepada kakak Cika, silakan membaca. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang kambing domba kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari upaya untuk membunuhnya. Kata mereka kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah
yang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya itu mendengar perkataannya itu. Ketika mendengar Midian lewat, Yusuf diangkat dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakanlah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa, apakah jubah itu milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub menggoyahkan jubahnya, lalu Nah, baik adik-adik, setelah kita mendengar bacaan tentang keluarga Yakub, kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, kakak ingin bertanya, ada yang senang tidak ketika mendengar cerita itu? Kakak yakin pasti tidak, karena mendengar kisah seorang anak yang dijual oleh saudara-saudaranya. Coba adik-adik bayangkan, bagaimana jahatnya kakak yang menjual adiknya. Dan adik-adik merasa seperti apa? Pasti adik-adik merasa marah kepada saudara-saudaranya itu yang telah menjual Yusuf. Jadi untuk lebih jelasnya, kakak ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji seberapa besar adik-adik mendengarkan cerita tersebut. Pertanyaan pertama, kira-kira ada beberapa anak dari Yakub? Ayo, ada yang tahu? 3, 2, 1, tutup. Baik, jadi anak-anak Yakub itu jumlahnya 12 Ada 12 orang. Pertanyaan kedua, kira-kira siapa yang dijual oleh saudara-saudaranya? Ada yang tahu? 3, 2, 1, tutup. Baik, yang dijual oleh saudara-saudaranya yaitu Yusuf. Pertanyaan ketiga, di manakah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? 3, 2, 1, tutup. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Tanah Mesir. Oke adik-adik, setelah serangkaian demikian yang telah kita lewati bersama, dalam kegiatan katekese ini, kakak ingin memberikan pesan. Oke, adik-adik tahu ke tidak pesan apa yang kakak ingin berikan? Ya, jadi pesan yang ingin kakak berikan yaitu, pertama, adik-adik harus mencintai sesama. Jadi yang pertama itu, adik-adik harus mencintai seperti orang tua, saudara, dan teman-teman sekitar adik. Jika adik marah, jangan sampai seperti saudara-saudara Yusuf yang rela menjual saudaranya. Dan tidak boleh berbohong ya, karena berbohong itu adalah dosa. Baik adik-adik, sebelum kita menutup katekese kita pada hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita meminta kakak kita untuk memimpin kita dalam doa. Kepada kakak Cika, silakan, kami mempersilakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan berkat-Mu dari awal katekese sampai berakhir dengan baik. Sekarang kami akan mengakhiri katekese ini dan kembali beristirahat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk kakak Cika yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri
katekese kita hari ini, kakak-kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bila kau hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oke, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi bersama kami. Bye.